Oke, tes satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Seperti biasa, sebelum memulai, marilah kita membaca doa bersama. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, kita dulu kehadirannya. Apakah tugasnya, sorry. Kalian masuk kuliah kapan? Senin ini? Halo? Tanggal 19, Pak. 19. Oh, masih lama lah. Masih lama. Bentar, saya ngedit dulu. Teman-teman, ada yang sudah pernah mendengar latek? Pasti Pernah Pak, belum. tapi nggak tahu. Pernah tapi nggak tahu. Oke, nanti kita setelah ini membahas latek. Ya, apa sih itu, kegunaannya untuk apa, ya kan? Nah, kita cek dulu tugas teman-teman. Yang belum presensi, silahkan presensi ya, baru 19. Ini yang kemarin masih kurang 2, kemarinnya lagi masih kurang 1, kemarinnya lagi masih kurang 1 juga, kemarinnya lagi udah lengkap. Oke, kita cek tugas Microsoft Word-nya baru 22, tugas Microsoft Excel 21, PowerPoint-nya 12, Mendeley-nya 9, Zotero-nya 9. Silakan nanti bisa dicicil ya, teman-teman, mumpung masih liburan. Nah, kemudian materi berikutnya ini adalah LaTeX ya. Oke. Jadi pada kesempatan malam hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang apa itu LaTeX ya, kenalan. Bukan berarti kita nanti harus belajar mendalam ya, tapi nanti kita coba kenalan dulu. Nah, sebelum ke pengertian dan lain sebagainya, teman-teman perlu tahu kenapa sih kita harus belajar LaTeX ya. Nah, jurnal yang teman-teman kemarin download ya, atau banyak referensi jurnal tadi ya, di Sinta itu ada banyak kan kemarin, ada jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 ya. Nah, jurnal-jurnal tersebut juga sebelum teman-teman misalkan mau menulis karya ilmiah ya dan dipublish di penyedia jurnal tertentu, teman-teman perlu menulis sesuai formatnya. Nah, format jurnal itu setiap penyedia itu beda-beda. Nah, ini ada template-nya nih. Nah, template ini kadang-kadang ada yang Word, nah ada juga yang LaTeX. Nah, kita cari dulu jurnal yang LaTeX.
Kemarin carinya template jurnal. Nah, misalkan di sini ada jurnal ilmiah matematika, ya. Terus, nah di sini ada template yang berbentuk latex ya, teman-teman. Nih, tinggal kita klik download aja. Nah, ya, itulah mengapa teman-teman nanti perlu belajar yang namanya latex. Jadi, ada format untuk menulis karya ilmiah dengan menggunakan format latex. Ya, oke, kita awali dengan outcome ya. Nanti teman-teman dapat mengenal struktur latex, terus juga dapat menggunakan latex sebagai editor untuk penulisan makalah ilmiah. Kemudian nanti outline-nya yang pertama apa itu latex, perbandingannya antara Microsoft Word dan latex, kemudian struktur dasar dan perintah dalam latex. Nah, yang pertama, latex itu apa sih? Nah, latex itu sebenarnya bukan sebuah software ya, tapi lebih ke engine typesetting text ya. Atau kalau kita lebih mudah mengatakannya adalah bahasa pemrograman ya. Nah, latex itu mengacu kepada bahasa ya, bahasa pemrograman tadi, di mana dokumen itu ditulis ya, bukan sebuah aplikasi. Nah, format dari dokumen latex itu adalah .tex. .tex. Nah, teks editornya ada banyak teman-teman untuk dapat mengedit atau membuat file .tex ini. Nah, yang akan kita gunakan nanti pakai editor online aja. Kemudian sebelum ke editor online kita lihat di sini ada sebuah pohon besar ya. Nah, terus ada tulisan gunakan peralatan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan. Nah, pohon besar ini dianggap sebagai sebuah karya ilmiah, teman-teman. Ya, karya ilmiah yang kompleks atau yang besar. Nah, dia membawa gergaji kecil nih. Nah, gergaji kecil di sini diibaratkan sebagai Microsoft Office, Microsoft Word, ya. Nah, sedangkan latex di sini dia dianggap sebagai gergaji mesin, ya. Jadi bisa lebih cepat. Itu gambarannya. Kemudian perbandingannya, jika teman-teman ingin menulis surat sederhana ya, halaman sampul dan sebagainya, nanti bisa ditulis menggunakan Microsoft Word. Nah, kalau dokumen yang misalkan tidak memerlukan layout yang menawan, bisa juga pakai Microsoft Word. Misalkan teman-teman ingin menulis artikel, makalah ilmiah, atau disertasi yang cukup kompleks, nah teman-teman bisa menggunakan LaTeX ini. Nah, di sini ada sebuah grafik di mana yang ke kanan di sini adalah kompleksitas dokumen dan ukuran, sedangkan yang ke atas itu adalah effort atau dan waktu yang dibutuhkan atau waktu consumption. Pada Microsoft Word yang harus putus-putus ini, semakin
kompleks dokumennya, maka akan membutuhkan waktu yang lama, ya. Nih, waktunya baru segini, tapi udah waktunya lama. Sedangkan kalau latex, dia cenderung lebih landai, ya, atau tidak terlalu berat filenya, ya. Nah, kemudian istilahnya Microsoft Word itu istilahnya adalah what you see is what you get, atau apa yang kamu lihat yaitu yang kamu dapatkan. Jadi teman-teman ngetik di Word seperti itu ya nanti keluar seperti itu. Ya, dari format Word yang .doc nanti bisa langsung dicetak. Jangan kalau latex juga, ya. Kalau istilah untuk latex adalah what you see is what you mean. Atau artinya adalah apa yang kamu lihat akan memiliki makna, ya. Jadi nanti ada file.ex, ya. Kemudian nanti ada formatnya, dikompilasi sehingga menjadi berformat PDF. Baru nanti bisa dicetak. Jadi dari .text kemudian ke PDF baru dicetak. Kalau yang Word tadi dari .doc langsung ke print bisa dicetak, ya. Kemudian keunggulannya, nah, yang pertama sangat handal untuk membuat dokumen, terutama dokumen yang kompleks, ya. Terus yang kedua, dia merupakan standar untuk dokumen ilmiah, ya. Jadi yang tadi di jurnal-jurnal yang cukup top-top itu biasanya sudah pakai latex, ya. Lalu sangat mudah untuk formatting, ya, numbering dan juga referencing. Lalu berikutnya memproses rumus dan simbol matematika dengan baik dan mudah, ya. Kemudian format file tidak dibatasi pada sistem operasi tertentu. Jadi bisa sistem operasi apa aja. Lalu latex itu bersifat gratis dan implementasinya juga tersedia. Lalu yang terakhir, teman-teman bisa belajar latex hanya dalam beberapa jam saja. Nah, ini prosesnya. Yang pertama nanti teman-teman punya file .text, ya. Nanti bisa dikompil, bisa build, ya, untuk mendapatkan PDF. Nih, ya. Kemudian ketika teman-teman ingin menambahkan referensi ataupun gambar, nanti bisa menggunakan file lain, .bib, ya, atau bibliografi, atau .jpg, ya, untuk format gambar. Nah, ini contoh dokumen latex ya, teman-teman. Jadi seperti bahasa pemrograman, nanti teman-teman ngetiknya seperti ini. Backslash, dokumen kelas, artikel, backslash, title, author, date, begin, make title, ya. Dan diakhiri dengan N. Itu contoh dokumennya, ya. Nah, strukturnya di sini ada dokumen kelas, package use, sama main body. Nah, dokumen kelasnya misalnya mau artikel, report, atau buku. Lalu package itu adalah tambahan. Misalkan kita mau gambar berarti perlu grafik. Referensi juga perlu. Terus main body adalah isinya, ya. Sama referensinya. Kemudian ada class file. Nah, class file itu untuk mendefinisikan bagaimana dokumen terlihat. Nah, dokumen kelasnya tadi ada option, ada class name, ya. Nah, class name-nya bisa artikel, buku, letter, report, ya.
Ini contohnya AMS ART. Nah, ini contoh template dari IEEE. Nah, ini pengaturannya juga bisa di sini. Dokumen kelas, fontnya 10, terus tipe dokumennya conference, ya. Tuh. Nah, ini contohnya. Kalau kita mengetik dokumen kelas, one column, conference, IEEE, nanti dia munculnya seperti ini. Sedangkan kalau kita menuliskan two column, nanti dia jadi dua kolom ini. Ya, cukup kita ngetik two sama one itu udah berbeda. Ya, sangat gampang nanti. Nah, kemudian ini ada paket-paket yang sering digunakan ya. Nah, nanti bisa digunakan dengan menggunakan use package. Misalkan use package, CT, ya, grafik X, margin, geometri, dan juga URL. Ya. Kemudian ada namanya special karakter, teman-teman. Jadi untuk simbol-simbol berikut ini tuh nggak bisa langsung dipakai ketika kita menggunakan LaTeX. Jika kita ingin menggunakan simbol-simbol ini, teman-teman perlu menambahkan garis miring ya atau backslash di depannya. Silakan yang pagar berarti backslash pagar, persen backslash persen, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk backslashnya sendiri harus diketik seperti ini. Dolar, backslash, terus tulisan backslash. Nah, berikutnya karakter white space berurutan itu akan nanti dianggap jadi satu spasi. Ya. Jadi kalau enternya banyak tetap dianggap satu. Sedangkan paragraf harus dipisahkan oleh sedikitnya satu kali karakter enter. Ya. Jadi paragraf itu di enter sekali. Lalu ketika teman-teman ingin menambahkan komentar bisa dengan menggunakan karakter persen. Ya, nanti kita coba. Nah, karakter atau kalimat atau kata setelah persen nanti akan diabaikan. Ya, akan tidak dibaca oleh compiler. Ini contoh perintahnya atau urutannya ya. Ada section, ada label, ada gambar, tabel, equation, listing, sampai bibliografi. Nah, label dan cross reference. Nah, ini untuk menata ulang section dan gambar. Bisa menggunakan garis miring label. Ya. Nah, LaTeX itu membuat nomor yang berurutan untuk section, figur, tabel, dan equation ke numbers ketika dokumennya di compile. Nah, ini makro package yang umum digunakan ada CMax, AMSMath, AMS Font, sampai dengan Cite. Ya, Cite. Nah, berikutnya ketika teman-teman ingin menulis atau membuat tulisan menjadi bold, teman-teman bisa menggunakan perintah backslash ya, text BF ya, maksudnya adalah bold font. Ini untuk membuat tulisan menjadi bold. Lalu, misalkan teman-teman ingin menambahkan gambar ya. Teman-teman perlu menambahkan atau menggunakan package ya, grafik x.sty ya. Lalu perintahnya harus diawali dengan include grafik ini ya. Ini contoh kodenya. Jadi diawali dengan begin, terus figur ya. Lalu misalkan di sini diatur center, kemudian include grafiknya dia 50% dari ukuran asli, terus nama filenya apa,
nanti dikasih caption. Caption itu tulisannya di bawahnya itu, ya. Nah, terus labelnya ini figur cover. Kemudian setelah tadi diawali lalu diakhiri end figur. Itu untuk gambar. Kemudian ketika ingin membuat bullet point, ya, teman-teman bisa menggunakan perintah garis miring backslash begin itemize, ya. Itemize, begin itemize. Nah, ini contoh kodenya diawali dengan begin itemize, kemudian di dalamnya diisi slash item, slash item, slash item. Sampai terakhir diisi end itemize. Nah, kemudian ada rumus nih. Nah, ini salah satu contoh penulisan rumusnya, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman punya rumus A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi C plus D. Nah, tulisnya begini nih. Backslash RAC itu untuk pembagian. Lalu yang dalam kurung ini nanti dia akan jadi pembilang, ya. Kuadrat ditulis dengan seperti topi ini, ya. Kuadrat atau pangkat. Nah, lalu yang kurung kurawal kedua di sini adalah penyebutnya, ya. Jadi frag itu untuk pembagian. Oke, itu untuk rumus. Nah, nanti kita explore, ya, di prakteknya. Kemudian ada bibliografi terakhir nih. Jadi teman-teman bisa melakukan citasi dengan mudah, ya, di LaTeX ini. Jadi teman-teman perlu menyiapkan file dengan format .bib, ya, yang berisi informasi dari jurnal atau referensi yang akan kita kutip, ya. Nanti tinggal disesuaikan identitasnya. Di sini identitasnya adalah angka 7839509. Nanti dimasukkan ke file .tx-nya. Oke. Terima kasih sudah begitu teorinya, teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan? Bingung? Pusing? Bingung, Pak. Bingung. Oke. Betul, kalian harus bingung. Oke, biar nggak bingung, kita, Pak, ya, saya mau tanya, Pak. ya Mas Habib, silakan. Apakah latex ini biasanya dipakai pas skripsi gitu, Pak? Ya, ini sebenarnya salah satu bagian dari alat, ya. Alat yang bisa digunakan untuk mendukung teman-teman menulis karya ilmiah. Boleh dipakai, boleh juga tidak, ya. Karena biasanya dipakainya itu tadi untuk menulis tesis, disertasi, terus jurnal, begitu. Ya, barangkali nanti teman-teman ada yang lanjut S2, ya, atau mungkin suatu saat nanti ada yang S3, minimal udah kenal dulu, ya. Tidak perlu ahli, tapi yang penting kenal dulu. Begitu, Mas Habib? Oh iya, Pak. Cukup, Pak. Oke, biar kita tidak pusing, kita foto dulu. Yang pertama, nanti kita foto yang kedua. Minta tolong on cam sebentar, teman-teman. Kita screenshot. Nanti kita langsung tutorial aja, ya.
Oke, terima kasih yang sudah on cam. Lu malah aku dulu on cam. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Kita lanjut ke tutorial ya. Emangnya lagi cuma nunggu tanya jawab itu. Oh, no, Mas. Aku takut bolak-balik. Oke. Nah, teman-teman, editor yang kita pakai nantinya namanya adalah Overleaf ya. Overleaf.com. Bentar, ini ada urgent. Nah, di website Overleaf ini, ketika teman-teman belum punya akun ya, buat dulu seperti biasa ya. Klik sign up with Google, boleh biar lebih cepat ya. Jadi nanti akan langsung nyambung ke Google. Terus klik lanjutkan. Nah, kalau ada muncul tampilan seperti ini, teman-teman pilih skip. Ya, ini tinggal dikasih nama kalian, next boleh, ya. Ini pilih no never juga boleh, ya. Terus ini nggak usah di checklist, karena nanti kalau di checklist teman-teman bisa mendapat berita, ya, email yang berisi iklan. Terus klik continue, ini diisi universitas boleh, kalau nggak mau ribet klik skip aja, ya. Nanti teman-teman akan bertemu dengan tampilan seperti ini, ya. Nah, pertama teman-teman klik create new project. Nah, teman-teman upload project aja. Tadi kan sudah download nih salah satu template yang dari penyedia jurnal. Nah, kita ke sana dulu, lihat ya. Yang tadi ini template latex ya. Apa sih sebenarnya isinya atau goals-nya teman-teman ya? Kenapa kok perlu belajar latex? Nah, ini teman-teman. Sebuah jurnal dia memiliki format penulisan. Format ini teman-teman nggak perlu bikin dari nol. Istilahnya teman-teman hanya ngedit saja. Misalkan di sini ada judul. Ya teman-teman tinggal cari aja tulisan judul di sebelah sini. Mana judul? Nah ini. Tinggal teman-teman ketik adalah ini judul yang sudah saya edit. Nah setelah diedit teman-teman klik ini recompile. Nah ini sudah berganti ya. Formatnya juga nggak perlu kita edit-edit karena kita tinggal mengganti isinya aja. Ya nggak perlu teman-teman pusing-pusing melihat yang warna biru ini garis miring ya. Tinggal cari aja yang ini penulis pertama. Nah penulis pertama nih misalkan namanya M Ainur Rohman. Penulis kedua Jion misalkan ya. Ini tinggal direcompile aja. Nah setelah itu nanti dia akan muncul di sini teman-teman. Apa ada bintangnya ya. Jadi tinggal ngedit aja. Nah
Kurang lebih seperti itu tujuan akhirnya, ya. Kenapa kok teman-teman perlu mengenal LaTeX? Nanti di sini. Jadi dengan adanya template ini harapannya nanti bisa mempermudah penulis ketika ingin menulis, ya. Nah, untuk kalian teman-teman yang masih belajar, nanti teman-teman pakai yang sederhana, ya, nggak perlu yang berlembar-lembar. Kita pakai yang kemarin aja. Oke, kita klik ini dulu, download. Nah, teman-teman, nanti setelah mendaftar, ya, kemudian teman-teman download file, ya, yang nanti akan di-share di sini. Nanti dulu lah, jangan diupload dulu, ya. Nanti teman-teman, bablasan. Klik di sini, yang tadi, new project, terus pilih upload, ya. Upload. Nah, terus teman-teman upload file yang saya share nanti, atau template-nya, ya. Nah, setelah muncul, nanti akan muncul nih seperti ini. Thread, ya. Nah, teman-teman nanti cukup mengedit ini aja, ya, satu halaman nanti. Nah, yang pertama, nah di sini ada soal teman-teman. Nah, ganti nama. Nah, silakan teman-teman di baris 28 ini diganti nama, ya, disesuaikan dengan nama kalian. Judulnya tak ganti sekalian. Nah, ini judulnya saya ganti sekalian. Tapi ganti kelasnya nggak usah. Ini ada nomor 4 ganti kelas. Yang pertama tadi ganti nama, ya, yang kedua ganti prodi. Misalkan saya teknik informatika. Nah, yang bawah ini juga diganti teknik informatika. Jadi yang pertama ganti nama, ganti prodi, terus ganti email, jangan lupa, ya. Misal email saya, ini kampusnya tetap. Nah, tinggal direcompile dulu biar teman-teman tahu perubahannya, ya. Nih, perubahannya. Terus, ini kan tadi nomor 3, nomor 4 udah nggak usah, nggak apa-apa, bonus, ya. Terus berikutnya di sini ada 5, nomor 5, ya. Tambahkan kalimat. Nah, tambahkan kalimat ini teman-teman silakan ditambahkan kalimatnya bebas, ya. Boleh ditambahkan satu kalimat apa gitu, ya, tentang ICT. Misalkan pelatihan ICT diikuti oleh mahasiswa UNSA secara daring dengan materi atau dengan tutor bernama siapa gitu, ya. Nanti ditambahkan kalimatnya. Nah, kemudian nomor 6, teman-teman ini perlu, ya, mengganti sitasi. Nih, nomor 6 mengganti sitasi. Jadi sitasi yang ada di sini, angka ini ada di file ini teman-teman, template.bib. Nah, menggantinya teman-teman pergi ke link ini dulu, set, ya, sampai sini, CSP. Terus teman-teman copy, ya, klik kanan, copy, terus buka di tab baru.
Nah, setelah muncul nanti teman-teman klik aja di sini pencarian, misalkan ekonomik. Nah, kemudian teman-teman cari referensi yang pengen dimasukkan. Ini contoh aja ya. Kalau teman-teman klik ini yang 2023, diklik aja. Terus teman-teman klik ini cite this ya, cite this. Nah, setelah diklik cite this, nanti akan muncul ini nih. Lalu teman-teman klik bib text. Kemudian klik copy. Ya. Tadi klik cite this, klik bib text, terus klik copy. Setelah di copy, teman-teman balik lagi ke sini. Ya. Tapi teman-teman edit file yang ini. template.bib. Nah, ini semua tinggal Ctrl A, delete, terus Ctrl V. Ya, ini kan tadi yang ini nih, judulnya atau dibuat oleh Cagovet. Ya, nah, ini juga udah dibuat oleh Cagovet. Setelah itu, balik lagi ke main.txt-nya, teman-teman. Nah, yang .cite ini tinggal dihapus. Terus diganti dengan yang baru. Ya. Nah, setelah diganti, teman-teman klik recompile. Nah, ini semula ini udah berganti ya, jadi Cagovet. Atau kita ulangi lagi, misalkan kita mau cari yang lain, di 2021 ini misalkan. Diklik, terus teman-teman klik cite this ya, bib text, lalu copy. Nah, ini tinggal di paste di sini. Ini Min Rui ya, tadi Cagovet ini kan 2023. Terus kemudian ini angkanya 945. Nah, ini diganti. Hapus, terus ganti yang baru. Recompile. Nah, udah berganti ya, jadi Ermin. Nah, ya. Itu nomor 6. Terus nomor 7, nah nanti teman-teman silakan dilengkapi. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, ini Mendeley, Zotero, dan LaTeX. Ya. Terus nomor 8, nah teman-teman diminta untuk mengganti gambar. Ya. Nah, untuk mengganti gambar, nomor 8 ini tadi ya. Ya, baris 76, nomor 8 ini. Teman-teman upload ya. Upload dulu gambar apapun ya, bebas. Yang penting tidak mengandung unsur sara. Gimana saya punya gambar? Inilah orang ganteng. Upload gambarnya, kemudian nama filenya yang di sini diganti, dihapus saja. Nanti tinggal pilih gambar yang mau diklik sini. Ya. Terus setelah itu di captionnya diganti nomor 9. Ya. Orang mengenakan jas. Setelah itu diklik recompile. Nah, kita cek. Nah, di sini ada gambarnya ya. Tapi kok gambarnya gede banget. Kita coba ganti angkanya. Nah, ini udah jadi kecil di sini ya. Nah, 0,5 itu tadi maksudnya adalah 50%. 50% dari gambar aslinya. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini saya pakai yang 30%. Masih terlalu besar, kita ganti jadi 0,2 aja. Nah, ini pas ya. Biar jadi satu lembar aja, teman-teman. Ya.
Terus yang nomor 10 nih ya, tambahkan rumus apa aja bebas ya. Misalkan teman-teman ingin menambahkan rumus volume tabung. Terlalu gampang ini rumus volume tabung. Pi R kuadrat T. Ganti A. Volume bola aja. Ya. Tapi kayaknya tadi contohnya udah itu volume bola. Ya kan 4/3 pi R pangkat 3. Ya nggak apa-apa volume tabung aja boleh. Berarti teman-teman kasih persen dulu di bolanya biar dia tidak diaktifkan fungsinya. Ya, ini tinggal ditambahin volume nggak usah dikasih persen ya. Volume tabung sama dengan pi R terus garis miring SP pi R pangkat 3. Gini ya. Terus kita recompile. Kok pinnya elek? Oh, pakai pi gitu, nggak pakai H. Sorry. Nanti rumusnya bebas ya, teman-teman nggak perlu cari rumus yang sulit-sulit. Ini biar pangkat 3. Dan setelah selesai, teman-teman klik. Ini saya hapus dulu aja. Nah, setelah selesai nanti teman-teman direcompile lagi, pastikan semuanya sudah sesuai, lengkap ya. Terus teman-teman klik ini, download PDF. Klik. Nah, setelah download PDF, nanti teman-teman kumpulkan tugasnya ya. Contoh tugas latex. Nanti tak folder dulu. Nah, ini terus template-nya ini saya kembali ke utama, terus di rename bisa nggak sih? Nah, ini. Oke, habis itu kita download. Nah, ini ya. Nanti teman-teman tinggal ngedit aja, nggak usah pusing-pusing. Oke? Oke. Yang diupload nanti di Google Classroom ya, PDF-nya saja. Ya, kita masukkan ke Classroom. Nih, template-nya ini, terus hasilnya ini. Oke? Terus kita kasih tugas. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Gampang ini, nggak sulit. Ini sudah 6 tugas ternyata, teman-teman. Lengkap. Berarti pertemuan kita sudah selesai. Tinggal satu kali lagi untuk membahas UAS. Ya. Apa mau sekalian? Besok aja, wis.
Nah, kira-kira untuk latex ini ada pertanyaan teman-teman? Tadi tutorialnya sudah saya sampaikan ya. Aman nih kayaknya. Oke, kalau begitu, kalau aman, kita foto sesi yang kedua, teman-teman. Minta tolong on cam lagi sebentar. Oke, Mbak Hanum, terima kasih. Mbak Liza, Mbak Ikrimah, hati-hati di jalan. Mbak Indira juga hati-hati di jalan. Mas Ainur Rahman Raup, Mas. Oke, Mas Husen. Mas Husen tidak sedang di kamar mandi, kan? Oh, enggak, di kamar. Oke, 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 oke. Oke, kita Jadi kok besok masih ada meet ya, Pak? masih tapi cuma membahas ini aja. Teknis UAS. UASnya mau kapan? Sabtu aja? Ya, Sabtu aja, Pak. Ya, Oke. ada dua. Nanti Minggu. teknisnya kita bahas besok aja ya. Oke. Kita screenshot di sini dulu. Tanggal berapa Pak UASnya? Sabtu besok. Wah, gak dirungokno. Sabtu besok lu. Gitu ya posisinya ben-ben. Ini lah bisa. Oke. Oh iya lah, ini lah isi kan. Oke. Tadi hasil downloadnya kita download lagi aja. UASnya gampang, cuman 50 nomor. Tinggal klik, 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 klik. Selesai. Pintar-pintar kok. Anak-anak UIN kan pintar-pintar. Pilihan ganda lah, Pak. Yoi. ACC. Iyalah. Gampang kok. Easy. Pak, saya izin keluar dulu ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Mm-mm. Udah selesai juga. Mari kita membaca hamdalah bersama, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Ya. Materi lateksnya sedikit saja sebagai pengenalan, teman-teman ya. Nanti kalau lu Mas Azrul sudah mulai menguap, ngantuk bolo, Oh, ya. Nanti bisa dicicil tugasnya, ya. Kalau kebingungan bisa menonton lagi rekaman Zoom meetingnya. Kemudian kalau masih tetap ada kesulitan, boleh ditanyakan ke saya. Ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. turun, Pak. Sami-sami. Makasih, Pak. Ya. Berapa kok, Pak? Pan, aku tanggal 10 nak merbabu Cuk. Opo ae. Di. Embo wis gak apa-apa, engko tak garap nak kono nak ndur gunung. Waduh. Join 13.